Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith lil Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang kemarin kita sampai pada kisah Yazid ibn Harun ketika beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamar lailatal badar. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan di malam Al-Badr. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Yazid ibn Harun, ya Aba Khalid, ma ma'na hadal hadith? Wahai Abu Khalid, apakah makna hadis ini? Lalu beliau, Yazid ibn Harun, marah dengan merubah gerakannya, tempatnya. Lalu beliau mengatakan, ma asbahaka bisabik wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bihi wailak. Imam Yazid ibn Harun mengatakan kepada orang tersebut, betapa serupamu dengan sabik. Nah, dan betapa engkau ini sangat pantas dicambuk seperti apa yang dilakukan kepada sabik oleh Umar ibn al-Khattab. Wailak, celakalah kamu. Wa man yadri kaifa hadha? Lihat di sini bagaimana Imam Yazid ibn Harun mengatakan, wa man yadri kaifa hadha? Siapa yang mengetahui bagaimana ini? Di sini Al-Imam Yazid ibn Harun menafikan tidak ada yang mengetahui bagaimana, ya, bagaimana Allah sifatnya dilihat nanti ahlul jannah akan melihat Allah sebagaimana kita melihat kepada Al-Badr. Wa man yadri kaifa hadha? Tidak ada yang mengetahui bagaimananya. Nah, wa man yajuzu lahu
ayyujawiza hadzal qaul alladhi jaa bihi al-hadits, dan siapa yang boleh melangkahi hadis ini sebagaimana datangnya, siapa yang boleh untuk melewati atau melangkahi sebagaimana datangnya hadis ini, atau yatakallamu fihi bi syai'in min tilqa'i nafsihi, atau dia mendatangkan suatu perkataan dari akalnya, dari dirinya, illa man safiha nafsahu wastakhaffa bidinih, kecuali orang-orang yang bodoh, ya, wastakhaffa bidini, dan orang yang rendah pemahamannya dalam agamanya. Lalu nasihat Imam Yazid bin Harun, idza sami'tumul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uh, bila kalian mendengarkan hadis dari Rasulullah, maka ikutilah hadis tersebut. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian melakukan bid'ah, fa innakum in ittaba'tumu, karena sungguhnya apabila kalian mengikuti hadis, walam tumaru fihi salimtum, dan kalian tidak mengotak-atiknya, menjidalinya, maka niscaya kalian akan selamat. Wa illam taf'alu halaktum, dan bila kalian tidak melakukan ini, yakni mengikuti hadis Rasulullah SAW, kalian akan binasa. Nah, bagaimanakah kisah yang disebutkan oleh Imam Yazid ibn Harun, yaitu beliau menyerupakan orang yang tadi bertanya ma ma'na hadzal hadis, menyerupakan dengan kisahnya Sabiq. Al-Imam As-Sabuni di sini menyebutkan wa qissatu Sabiq alladhi qala Yazid ibn Harun lis-sa'il, adapun kisahnya Sabiq ini, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Yazid ibn Harun, ma asbahaka bi Sabiq, betapa serupamu dengan Sabiq, wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bih, dan kamu ini pantas mendapatkan apa yang didapati oleh Sabiq, yakni dia dicambuk oleh Umar ibn al-Khattab. Nah, Al-Imam As-Sabuni menyebutkan riwayat tentang Sabiq ini, ya. Beliau mengatakan ma rawahu Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyab. Kisah Sabiq ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id, ya, diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyab, anna Sabiqan at-Tamimi ata Amirul Mu'minin. Sabiq ini dia mendatangi Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, faqala, lalu dia mengatakan, wahai Amirul Mu'minin, akhbirni an wadhariyati zarwa, kabarkan kepadaku makna dari wadhariyati zarwa. Qala hiya ar-riyah. Wadhariyati zarwa ini maksudnya adalah ar-riyah, angin kencang. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu, kalau aku tidak mendengarkan ini dari Rasulullah, maka aku tidak mengatakan ini. Kembali Sabiq ini bertanya lagi kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, fa akhbirni an falhamilati wiqra. Falhamilati wiqra, kabarkan kepadaku makna falhamilati wiqra. Apa makna ayat ini? Qala, lalu Umar ibn al-Khattab menjawabnya, hiya as-sahab. Ayat ini maksudnya adalah as-sahab, yaitu awan, ya, awan yang mampu menampung air yang sangat berat, yang kemudian turun hujan.
Jadi awan ini menampung bebannya yang sangat berat, yaitu air. Falhamilati wiqra. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, walaula anni sami'tu Rasulullah yaquluhu ma qultuhu. Kalau sekiranya aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan ini, ma qultuhu, maka aku tidak akan mengatakannya. Jadi Umar bin Khattab mendapatkan makna ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian lagi Sabiq ini terus membuntuti dan bertanya kepada Umar ibn Khattab, fa akhbirni anil muqassimati amra. Fa akhbirni an fal muqassimati amra. Kabarkan kepadaku tentang fal muqassimati amra. Qala al malaikah. Maksudnya di sini adalah al malaikah yang membagi-bagi perintah yang diperintahkan kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, al malaikah, maksudnya di sini adalah malaikat. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallam yaquluhu ma qultuhu. Dan kalau saja aku tidak mendengarkan ini dari Rasulullah, maka aku tidak akan mengatakannya. Qala, kemudian lagi Sabiq ini bertanya, fa akhbirni an fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. Apa maksudnya ayat ini? Qala hiya as-supun. Hiya as-supun. Maksud ayat ini adalah as-supun. Maksud ayat ini adalah as-supun, yaitu kapal. Kapal yang begitu besar bisa berjalan di atas air, di atas lautan. Nah, walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu yaquluhu ma qultuhu. Dan kalau saja aku tidak mendengarkan ini dari Rasulullah, maka aku tidak akan mengatakannya. Jadi Sabiq ini terus membuntuti Umar dan bertanya. Ya. Qala thumma umira bihi faduriba mi'ata sautin. Lalu Umar Ibn Khattab memerintahkan supaya Sabiq ini dicambuk. Ya. Supaya dicambuk 100 kali cambukan. Ya. Thumma ja'alahu fi baitin hatta idza bari'a da'a bihi. Dia ditempatkan di suatu rumah. Setelah dia sembuh dari bekas cambukan, dia dipanggil lagi. Thumma darabahu mi'ata sautin ukhra. Kembali Umar bin Khattab mencambuknya 100 kali cambukan. Ya, thumma hamalahu ala qutbin. Kemudian dia diboyong di atas suatu tempat. Wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari. Lalu Umar ibn Khattab menuliskan kepada Abi Musa al-Asy'ari, an harrama alaihi mujalasatun nas. Dia diharamkan untuk bergaul, duduk bersama manusia. Falam yazal kadzalik. Terus dia diharamkan, ya, supaya tidak bergaul bersama orang-orang, supaya tidak bergaul bersama manusia. Apa yang kita pahami di sini, jamaah? Umar ibn Khattab khawatir ini Sabiq ini akan memasukkan pemikiran-pemikiran atau tafsir-tafsir yang tidak jelas nanti kepada manusia. Bagaimana dia membuntuti terus, Umar bertanya, sudah dijawab, bertanya lagi. Ya, kelihatan pada diri orang ini, Sabiq ini, bukan bertanya untuk mencari ilmu yang benar. Ya. Sampai Sabiq ini dia bersumpah, ya, dengan sumpah yang berat. Dia mendapatkan apa yang dia dapatkan pada dirinya, ya, sudah hilang. Kemudian Abi Musa al-Asy'ari kataba ila Umar yukhbiruhu tentang keadaan Sabiq tadi yang sudah bertaubat.
menghilangkan hilang darinya pemikirannya yang dulu. Fa kataba ilaihi an ma ikhaluhu illa qad sadaqa khul bainahu wa baina mujalasatin nas. Maka kemudian setelah itu baru dia boleh apa? Bergaul dengan manusia. Nah, jadi dia diberikan pelajaran oleh Umar setelah dicambuk 200 kali, kemudian dia diharamkan untuk bergaul dengan manusia. Baru setelah dia merubah pikirannya dan kembali dia bertaubat, baru Umar Ibn Khattab membolehkan dia bergaul dengan orang lain, bergaul dengan manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Hamad ibn Zaid, kata Al-Imam As-Sabuni dari Sulaiman ibn Yasar, anna rajulan min Bani Tamim yuqalu lahu Sabiq. Ada seseorang dari Bani Tamim namanya Sabiq, qadimal Madinah. Dia datang ke Madinah. Fakanat indahu kutubun. Dia punya kitab-kitab. Ya, faja'ala yas'al an mutasyabihil Qur'an. Dia mulai bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih. Dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Fabalagha dzalika Umar. Berita tentang Sabiq ini yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih ya sampai kepada Umar ibn al-Khattab. Ya. Faba'atha ilaih, lalu Umar ibn al-Khattab memerintahkan kepada orang untuk memanggil ini Sabiq, wa qad 'adda lahu arajinin nakhl. Dan Umar bin Khattab telah menyiapkan untuknya ya sebuah pelepah atau lidi dari pelepah kurma. Falamma dakhala alaihi jalasa faqala, ketika Sabiq ini datang di hadapan Umar ibn Khattab, lalu Umar bertanya kepadanya, "Man anta? Kamu ini siapa?" Qala ana Abdullah Sabiq. Saya adalah hamba Allah Sabiq. Qala wa ana Abdullah Umar. Dan saya adalah hamba Allah, kata Umar. Saya adalah hamba Allah Umar. Thumma ahwa ilaihi faja'ala yadribuhu bitilka al-arajin. Kemudian langsung Umar ibn al-Khattab menyambuk ya Sabiq ini. Fama zala yadribuhu hatta shajjahu faja'ala ad-dam yasilu ala wajhi. Terus Umar ibn Khattab ya memukulnya dengan pelepah korma ini sampai menetes darah dari wajahnya. Faqala hasbuka ya Amirul Mu'minin faqad wallahi dhahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si. Cukup wahai Amirul Mu'minin, kata Sabiq. Sudah hilang apa yang tadi saya yakini, saya pikirkan, ya ini sudah hilang sekarang, sudah sembuh pikiran saya. Ya ini kata Sabiq ketika dia dipukul oleh Umar bin Khattab. Lihat di sini jamaah bagaimana Umar bin Khattab ketika dia mendapatkan seseorang, dia menyibukkan dirinya dengan ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Ya. Umar ibn al-Khattab langsung menghukumnya biar dia jerah. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana termasuk bagaimana ulama salaf dan pendahulu kita ya, mulai dari al-khulafa ar-rasyidin di dalam menjaga akidah umat ini agar tidak tercampuri dengan akidah yang rusak, ya sebagaimana Allah Azza wa Jalla ya melarang seseorang dia ta'ammuk kepada ayat-ayat mutasyabih, ya apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karenanya kita dapatkan selanjutnya Imam As-Sabuni menyebutkan riwayat
sampai kepada Imam Malik, bagaimana Imam Malik memerintahkan, menasihati kepada manusia agar menjauhkan dirinya dari bid'ah. Yaitu bid'ah yang apa maksudnya di sini? Bid'ah seseorang mengotak-atik ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula. Contohnya di sini Imam As-Sabuni meriwayatkan dengan sanadnya ya sampai kepada Ashhab ibn Abdul Aziz. Ashhab ibn Abdul Aziz mengatakan, aku mendengar Malik bin Anas mengatakan, ini Imam Malik bin Anas, yaqul iyyakum wal bid'ah. Iyyakum wal bid'ah. Hati-hatilah kalian dari perkara bid'ah. Artinya jauhkanlah diri kalian dari perkara bid'ah. Qila ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, wa mal bid'ah? Apakah bid'ah itu? Ini Imam Malik ditanya tentang bid'ah. Bid'ah itu apa yang kau maksudkan? Qala ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah itu adalah alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi. Kata Imam Malik, alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi, yaitu orang-orang yang banyak bicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa kalamuhu wa ilmuhu wa qudratuh. Banyak berbicara tentang sifat kalam, ilmunya Allah dan qudratullah. La yaskutuna amma sakata anhu as-sahabah wa tabi'un. Mereka ahlul kalam ini, ahlul bidah ini tidak diam dalam perkara yang di situ para sahabah dan para tabi'in diam. Yakni permasalahan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, para sahabah menerima ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah dengan lapang dada tanpa bertanya bagaimana sifat ini kepada Rasulullah. Ya, adapun ahlul kalam, adapun ahlul bidah, kata Imam Malik, menyipati kepada kita ini nih contohnya orang-orang ahlul bidah itu demikian. Mereka ini apa? La yaskutuna amma sakata anhu as-sahabah wa tabi'un. Mereka ini tidak diam, ya, dari apa yang para sahabah dan para tabi'in mendiamkannya. Nah, kemudian demikian juga nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di sini sebagaimana kembali Imam As-Sabuni, ya, Al-Imam As-Sabuni meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Qala akhbarana Abul Husain, mengabarkan kepada kami Abu Al-Husain, sampai kepada Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ar-Rabi' ibn Sulaiman ini adalah murid terdekat Imam Syafi'i, bahkan disebutkan bahwasanya orang yang paling serupa dengan Imam Syafi'i, ya, Ar-Rabi' ibn Sulaiman, ya, Syafi'i tsani, Imam Syafi'i yang kedua. Ini Rabi' ibn Sulaiman ini murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, qala Ar-Rabi' ibn Sulaiman sami'tu Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, la yalqiyallahu al-'abda bi kulli dhanbin ma khala asy-syirk. Sekiranya seorang hamba menjumpai Allah Azza wa Jalla dengan semua dosa selain kesyirikan, ya, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min ayyalqahu bi syai'in min al-ahwa, min ayyalqahu bi syai'in min al-ahwa,
itu lebih aku sukai, kata Imam Syafi'i, daripada seseorang yang menjumpai Allah Azza wa Jalla minal ahwa, dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, orang-orang yang berbicara mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih, orang-orang yang banyak bicara tentang sifat-sifat Allah, tidak mengimani sebagaimana datangnya, inilah yang disebutkan oleh para immatus salaf. Mereka itu ahlul ahwa, ahlul kalam, ahlul bidah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau sekiranya seorang menjumpai Allah Azza wa Jalla dengan semua dosa selain kesyirikan, dia menjumpai Allah dengan semua dosa selain kesyirikan, itu lebih aku sukai daripada dia menjumpai Allah minal ahwa, dengan apa? Ahwa, dengan hawa nafsunya, dengan ilmu kalamnya. Nah, lihatlah bagaimana immatus salaf, ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kemudian muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita akan mendapatkan bagaimana Al-Imam Syafi'i sangat benci dengan ahlul kalam, sangat benci dengan ahlul ahwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kemudian Al-Imam As-Sabuni menukilkan kepada kita dengan sanadnya perkataan Imam Sufyan ibn Uyainah. Perkataan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Nah, yaqulu kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabih fatafsiruhu tilawatuh was-sukutu anhu. Lihat jamaah, bagaimana cara kita menetapkan sifat Allah Jalla fi'ula. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, kullu ma wasafallahu bihi nafsuh, setiap apa saja yang Allah sifatkan bagi dirinya, fi kitabihi, di dalam Al-Quran, fatafsiruhu, maka mentafsirkannya bagaimana? Cukup dengan apa? Tilawatuhu, membacanya. Cukup dengan membacanya, jangan ditambah lagi dengan perkataan yang lain. Mentafsirkan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula yang didapatkan di dalam Al-Quran, kata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, fatafsiruhu tilawatuhu, cukup dengan membacanya, wassukutu anhu, dan diam. Ya, diam, tidak perlu menambah lagi apa yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang sifatnya. Ya. Kemudian lebih tegas lagi Al-Imam As-Sabuni dalam hal ini meriwayatkan kepada kita, ya, tentang perkataan Imam Malik, bagaimana cara kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla apabila datang dalam nas Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam As-Sabuni mengatakan, akhbarana Abul Husain, sampai kepada Al-Walid ibnu Muslim, ya, sampai kepada Al-Haytham ibnu Kharijah mengatakan, aku mendengar Al-Walid ibnu Muslim, qala sa'altul Auza'i wa Sufyan, qala sa'altul Auza'i wa Sufyan Malik bin Anas an hadhihi al-ahadith fi sifat. Ya, Imam Al-Auza'i mengatakan, dan Sufyan, aku bertanya kepada Malik bin Anas, ya, tentang hadis-hadis yang terdapat di dalamnya hadis Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Contohnya ar-ru'yah, ya, ar-ru'yah, yaitu hadis yang telah lalu kita sampaikan, innakum tanzuruna ila rabbikum, ya, kama
kama tanzurun ila al-qamar lailatul badar. Hadis ini hadis ru'yah. Apa kata Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan dan Imam Malik bin Anas? Jawaban mereka apa? Qalu amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Imani ayat itu, ya biarkan nas-nas itu, nas hadis mengenai sifat-sifat Allah ini kama ja'at sebagaimana datangnya, bila kaif tanpa kita bertanya bagaimana. Nah, karenanya Imam Az-Zuhri beliau mengatakan, Imam Az-Zuhri beliau mengatakan 'alallahil bayan, 'alallahi al-bayan wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita sifatnya dalam Al-Qur'an, ya. Wa 'alar rasulil balagh, dan kewajiban Rasul menyampaikan. Wa 'alaina, adapun kewajiban kita apa? At-taslim, menerima. Nah, itu kewajiban kita. Ya. Maka jangan kita menambah-nambah dari apa yang dikabarkan oleh Allah Jalla fi'ulah. Nah, kemudian Al-Imam As-Sabuni menyebutkan riwayat dari sebagian ulama salaf, yaitu perkataan di antara perkataan ulama salaf, qidamul Islam la yathbut illa ala qantaratit taslim. Ya. Pijakan Islam itu la yathbut, tidak akan kokoh, illa ala qantaratit taslim, terkecuali di atas jembatan apa? At-taslim, pasrah, menerima apa yang datang. Nah, karenanya datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga hadis ini disebutkan oleh Imam As-Sabuni dalam pembahasan ini. Hadis Rasulullah sallam, inna hadzal din bada'a ghariban, sesungguhnya agama ini bada'a ghariban, datang dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali agama ini asing sebagaimana mulainya. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba, Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang-orang yang terasing itu wahai Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku setelahku, wa yu'allimunaha ibadallah, dan mereka mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah nasihat ulama salaf, di antaranya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, agar kita berpegang teguh dengan sunnah, dan beliau menjelaskan kepada kita siapa itu ahlul bidah, itu mereka yang banyak mengotak-atik ayat-ayat sifat-sifat Allah Jalla fi'ulah. Kemudian juga nasihat dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Zuhri. Mereka semua sepakat cara mengimani sifat-sifat Allah Jalla fi'ulah, amirruha kama ja'at. Biarkan nas yang datang tentang sifat-sifat Allah Jalla fi'ulah, imani sebagaimana datangnya, bila kaif, tanpa kita bertanya bagaimana, ya, tanpa kita bertanya bagaimana. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.